Lilin yang tak pernah padam. Hujan mengguyur desa Wuning sejak sore. Langit seperti tak rela membuka malam, menggantungkan awan gelap di atas genting rumah-rumah tua. Bau tanah basah bercampur daun jati yang gugur memenuhi udara. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Sekar menatap pintu dengan pandangan kosong. "Jangan lama-lama di ladang, Mas. Badanmu belum pulih betul," ucap Sekar, suaranya lembut namun mengandung kekhawatiran. Bayu, suaminya, tersenyum. "Hanya sebentar. Aku cuma ingin cek pagar ladang, takut longsor karena hujan begini." Sekar menahan napas. Hatinya terasa aneh malam itu. Ada perasaan dingin yang tak biasa merayap dari ubun-ubunnya ke tengkuk. Tapi ia hanya mengangguk. Bayu mengecup keningnya sebelum melangkah pergi dengan jas hujan tipis dan senter kecil di tangan. Setelah pintu tertutup, Sekar duduk di depan altar kecil di sudut rumah. Sebuah meja kayu tua, sepotong kain batik sebagai alas, dan sebuah lilin putih yang selalu ia nyalakan sejak mereka menikah. Ia menyalakannya malam itu juga, dengan tangan sedikit gemetar. Api kecil itu menari pelan, seperti ragu menyala. Jam berlalu, angin bertiup semakin kencang. Sekar tak bisa tidur. Bayu belum pulang. Ia mengenakan selendang dan keluar rumah, menembus gerimis dan pekat malam yang membekukan. Desa Wuning senyap, bahkan suara jangkrik pun seperti disumpal hujan. Langkah Sekar terhenti di pinggir ladang. Jantungnya berdegup kencang, seperti dipaksa mendengar sesuatu yang belum terjadi. Dan di sanalah dia melihatnya. Di bawah pohon jati paling tua di ujung ladang, tubuh Bayu tergantung. Kain panjang yang biasa ia kenakan untuk pergi ke sawah melilit lehernya. Tubuhnya menggantung tak bergerak, matanya terbuka menatap langit yang tak berbintang. Sekar jatuh berlutut, mulutnya ingin berteriak, tapi suara tercekat di kerongkongan. Ia merangkak mendekat, menyentuh kaki Bayu yang sudah dingin. Di bawah pohon itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah lilin putih, masih menyala, tak terganggu hujan, tak padam meski angin menderu. Air mata Sekar mengalir pelan, tapi ia tak menangis histeris. Ia hanya duduk di sana, memeluk lutut, di samping tubuh suaminya yang tergantung dan cahaya lilin yang membakar sepi. Di antara suara hujan dan desir angin malam, Sekar mendengar bisikan samar. "Jangan padamkan aku belum selesai." Pemakaman Bayu dilakukan sederhana. Hujan masih turun rintik-rintik seakan langit pun turut berkabung. Tapi di antara doa-doa yang dilantunkan, ada tatapan yang lebih tajam dari batu nisan. Tatapan yang tak hanya mencibir, tapi menuduh. Katanya mati gantung diri, ya. Tapi aneh, ya, tumben lilin bisa nyala di tengah hujan, bisik Bu Marni, sambil mengedip pada tetangganya. "Aku dengar Bayu sempat ribut dengan Sekar malam sebelumnya," sahut Pak Darto, menyipitkan mata. "Jangan-jangan, bukan gantung diri, tapi digantungin," ucap seseorang setengah berbisik, setengah berharap didengar. Desa Wuning adalah desa kecil, dan di tempat kecil, rumor tumbuh lebih cepat daripada rumput liar. Sekar tak bicara banyak selama pemakaman. Ia hanya berdiri, diam, menunduk, menatap tanah yang kini menelan orang yang paling ia cintai. Hari berganti, dan keheningan mulai berubah menjadi keterasingan. Warung-warung menolak melayani Sekar. Anak-anak kecil disuruh ibunya masuk ke rumah jika Sekar lewat. Di musola, tempat ia biasa mengaji, sajadahnya diam-diam disingkirkan. Puncaknya datang seminggu setelah kematian Bayu. Seekor kambing milik Pak Darto mati mendadak, busa keluar dari mulutnya. Tak lama, seorang ibu keguguran tanpa sebab medis jelas. Warga resah, dan seperti air mencari celah, mereka mencari kambing hitam. Sekar, ia tinggal sendiri, cantik, tapi dingin. Siapa tahu dia memelihara sesuatu. Dia selalu menyalakan lilin setiap malam. Siapa yang masih pakai lilin? Itu bukan penerangan, itu pemanggil. Malam itu, sekelompok warga datang ke rumah Sekar. Mereka tak mengetuk, hanya berdiri di luar pagar, membawa obor dan wajah penuh kebencian. "Keluar, Sekar, jelaskan lilin itu."
Kau bawa kutukan ke desa ini, teriak Bu Marni. Sekar hanya berdiri di balik tirai, menggenggam lilin putih di tangannya. Wajahnya pucat, tapi tak ketakutan. Ia menatap ke arah luar. Mulutnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang ia tahan terlalu lama. Aku hanya menyalakan lilin untuk orang yang kalian bunuh dengan fitnah, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Malam itu, warga pulang dengan kecewa. Tapi fitnah sudah tumbuh seperti jamur basah, tak terlihat di awal, tapi menjalar dalam diam. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, lilin Sekar menyala sedikit lebih terang, dan bayang-bayang di dinding rumahnya mulai bergerak sendiri. 3 hari setelah warga mengepung rumah Sekar, Bu Marni sibuk seperti biasa di dapur. Ia memotong cabai dengan gerakan cepat, sesekali meludah ke lantai, kebiasaan lamanya saat sedang kesal. Perempuan itu mesti dibuang dari desa. Kalau dibiarkan, makin banyak yang kena, gerutunya sambil menyalakan kompor minyak tanah. Udara sore terasa berat, dan hujan turun sebentar seperti ragu untuk menetap. Kompor menyala, tapi api terlihat ganjil, kecil, lalu mendadak membesar sejenak sebelum kembali normal. Bu Marni mengernyit. Dasar minyak jelek, gumamnya. Saat itulah ia mendengar suara. Pelan, seperti napas. Api, jangan padam dulu. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Rumahnya sunyi. Tapi hawa ruangan terasa hangat, lalu semakin panas. Ia menyeka kening yang mulai berkeringat. Api di kompor tetap kecil, tapi panasnya menjalar, seperti ada yang membakar udara. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam kegelapan, hanya satu benda yang memancarkan cahaya, sebuah lilin putih, menyala sendiri di atas meja makan. Bu Marni menjerit, mundur, tapi kakinya terpeleset. Dan saat tubuhnya jatuh, api membesar dari arah lilin, menyambar cepat seperti ular api. Tapi anehnya, meja kayu tetap utuh. Dinding pun tak terbakar. Hanya tubuh Bu Marni yang dilahap api, dari kaki sampai rambutnya. Jeritannya terdengar sampai ke jalan, tapi saat tetangga datang dan mendobrak pintu, mereka hanya menemukan abu hitam, dan lilin yang masih menyala, utuh, tak meleleh sedikit pun. Desa gempar. Polisi datang, tapi tak menemukan tanda kebakaran biasa. Tidak ada penyebab listrik korslet, tidak ada sisa minyak tumpah, tidak ada benda terbakar selain tubuh korban. Sekar hanya duduk di beranda rumahnya malam itu. Tangannya menggenggam lilin yang lain, baru dinyalakan. Ia menatap cahaya kecil itu dengan tatapan kosong, lalu berbisik. 1, sudah cukup, jangan lanjut. Bayu, aku mohon. Namun angin malam menjawab dengan dingin, dan dari dalam rumahnya, terdengar bunyi cermin retak tanpa ada yang menyentuhnya. Setelah kematian Bu Marni, desa mendadak sunyi. Orang-orang mulai bicara lebih pelan, lebih sering menoleh ke belakang saat berjalan. Tapi Pak Lurah Wiryo tetap teguh. Ia bicara di musala setelah salat, mengumpulkan warga. Kita harus hadapi ini dengan akal sehat. Jangan percaya hal mistik. Kematian Bu Marni, kebetulan. Sekar, perlu diawasi, iya. Tapi bukan berarti kita takut sama perempuan satu itu. Namun, malam hari membawa keberanian orang seperti Pak Wiryo ke tempat lain. Tempat cermin tidak hanya memantulkan wajah, tapi juga dosa. Pukul 1 dini hari, rumah Pak Lurah sunyi. Istrinya tidur di kamar depan, anak-anaknya sudah merantau. Ia duduk sendiri di ruang kerja, menatap cermin besar di sudut ruangan, cermin pusaka dari ayahnya, besar, mengkilap, selalu bersih. Cermin itu katanya bisa memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Pak Wiryo sedang menulis laporan kejadian Bu Marni, tapi pikirannya tak tenang. Matanya beberapa kali menoleh ke arah cermin. Ia merasa dilihat, lalu ia melihat sesuatu. Dalam cermin, ada bayangan lelaki berdiri di belakang kursinya. Tegap, diam, dengan wajah sebagian gelap, tapi senyum yang sangat ia kenal. Wajah Bayu. Pak Lurah berdiri mendadak dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menatap kembali ke cermin. Bayangan itu masih ada. Lebih dekat. Bayu mengangkat tangannya,
menunjuk lurus ke mata Pak Lurah. Lalu bibirnya bergerak pelan. Kau yang tanda tangani surat perampasan tanahku. Cermin retak. Bukan hanya retak kecil, retakan besar menjalar seperti petir membelah kaca. Dan dari dalam retakan, darah merembes pelan. Pak Lurah mundur, kakinya lemas. Ia menabrak kursi, jatuh terduduk. Cermin bergetar sendiri, lalu terjatuh ke lantai, tidak pecah. Tapi yang mengerikan bukan itu. Di permukaan cermin yang masih utuh, kini terpampang wajah Pak Lurah sendiri, terbakar seperti Bu Marni, kulit melepuh, mata melotot, dan di belakangnya, sosok Bayu berdiri tegak, diam, tanpa bayangan. Pak Lurah berteriak, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa membeku, duduk diam, wajahnya pucat. Pagi harinya, ia ditemukan oleh istrinya, masih duduk di depan cermin, matanya membelalak dan tak bernyawa. Di lantai, ada lilin kecil yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Menyala pelan. Ujungnya menyisakan asap hitam, berbau daun jati basah. Di rumah Sekar, lilin yang ia nyalakan malam sebelumnya tiba-tiba padam sendiri. Ia terbangun dari tidurnya, menggigil. Dan dari sudut kamar, cermin kecil milik almarhum Bayu, retak, meski tak disentuh siapapun. Sekar memejamkan mata. Cukup, Bayu. Jangan ubah cinta kita jadi kutukan. Tapi angin bertiup pelan, meniup ke tengkuknya, dan Sekar tahu. Masih ada yang belum selesai. Malam itu, hujan kembali turun di desa Wening. Petir menyambar jauh di pegunungan, menerangi siluet pohon jati yang berdiri kaku seperti saksi bisu dari semua yang terjadi. Sekar duduk di kamarnya. Di hadapannya, lilin putih yang menyala, api kecil yang sejak malam kematian Bayu tak pernah ia biarkan padam. Tapi malam ini, Sekar merasa sesuatu berubah. Api itu berkedip-kedip, bukan karena angin, tapi seperti gelisah. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi ranjangnya terasa dingin, seperti seseorang sedang duduk di sisinya. Ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Tapi sebuah suara samar bergema di telinganya. Lihat di bawah tempat tidur, Sekar. Sekar menggigil. Ia bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Dengan jari gemetaran, ia menyibak kolong ranjang. Di sana, terbungkus kain putih yang mulai menguning, terselip sebuah surat tua. Tangannya nyaris tak mampu membukanya, tapi ia memaksa. Tulisan tangan yang ia kenal begitu baik muncul di lembaran kertas lusuh itu. Surat Bayu, 2 hari sebelum ia mati. Sekar, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak mati karena tak mencintaimu. Justru karena terlalu mencintaimu, aku diam. Ada yang ingin mengambil ladang kita. Bukan karena tanahnya subur, tapi karena di bawahnya tersimpan naskah tua milik leluhur kita. Leluhur yang pernah dihukum mati karena dianggap penyihir. Pak Lurah tahu, Bu Marni tahu, bahkan beberapa warga diam-diam menandatangani surat pemindahan hak. Aku menolak. Mereka mengancam akan membuatku terlihat gila. Akan membuatku mengakhiri hidupku sendiri. Jika itu terjadi, jangan balas dendam. Nyalakan saja satu lilin setiap malam. Bukan untuk memanggilku, tapi untuk menyinari jalanku pulang padamu. Aku percaya cinta kita lebih terang dari kegelapan. Bayu, air mata Sekar mengalir tak terbendung. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tahu kebenaran dari kepergian suaminya. Ia tak ingin dendam, tak ingin roh Bayu berubah menjadi kutukan. Tapi ia sadar, roh yang mati dalam ketidakadilan tak pernah pulang dengan tenang. Ia berdiri, menggenggam surat itu, dan menatap lilin di depannya. Api kecil itu menari, lalu mendadak membesar. Sekar mundur, ngeri. Saat dari dalam nyala lilin muncul bayangan wajah Bayu, tampak jelas, namun bukan seperti saat hidup. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan ada jejak luka di lehernya. Satu lagi, Sekar, satu lagi dan semuanya selesai. Sekar menangis. Tidak, kau janji. Kau minta aku tak membalas. Aku nyalakan lilin, untuk cinta, bukan untuk darah. Tapi bayangan Bayu menghilang dalam asap, dan dari luar rumah, suara angin malam membawa bisikan.
Yang terakhir adalah yang paling berdosa. Malam itu, desa Wening senyap bagai kuburan. Tak ada angin, tak ada jangkrik, bahkan air hujan pun seperti enggan jatuh. Di rumah kecil di ujung desa, Sekar duduk sendiri di depan altar lilin. Wajahnya pucat, mata sembab. Di hadapannya, hanya tinggal satu lilin putih, lilin terakhir. Tangannya gemetar saat menyulut sumbu. Api menyala pelan, seolah ragu. Di sekelilingnya, bayangan menari di dinding. Tapi Sekar tahu, itu bukan bayangan biasa. Itu bukan bayangannya sendiri. Tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Angin dingin menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah dan darah. Sekar berdiri. Jangan teruskan ini, Bayu, aku mohon. Dari kegelapan luar, muncul Dara, gadis kecil tetangga yang sering diam-diam mengantar makanan pada Sekar. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya kecil, kakinya basah oleh lumpur. Tapi wajahnya kaku. Ada yang mau aku sampaikan, Mbak Sekar, ucap Dara dengan suara pelan, tak seperti biasanya. Sekar mendekat. Apa, nak? Dara mengangkat tangannya. Di telapak mungil itu, sebuah foto lama. Lusuh, sobek, berisi 4 orang, Bayu, Sekar, Bu Marni, Pak Lurah, dan satu lagi yang membuat tubuh Sekar lemas. Pak Darto, warga yang selama ini paling diam, yang tak ikut ramai, tapi justru yang pertama kali mencuri tanda tangan Bayu, yang mengantar surat pemindahan tanah, dan di surat Bayu disebut sebagai pemilik ide awal penghilangan secara terhormat. Sekar menggenggam foto itu, dan api lilin mendadak membesar. Sekar jatuh terduduk, dan di depannya, perlahan muncul sosok Bayu. Tapi kali ini, bukan bayangan. Bayu berdiri nyata. Bajunya lusuh, lehernya masih memar. Matanya merah, tapi wajahnya hampa. Darah terakhir, Sekar. Biarkan aku menyelesaikannya, bisik Bayu. Sekar menggeleng, air mata menetes deras. Tidak, kalau kau bunuh yang terakhir, kau tak akan bisa kembali. Kau akan tetap jadi arwah dendam. Aku kehilanganmu sekali, Bayu, jangan buat aku kehilanganmu 2 kali. Bayu terdiam, lilin gemetar, dan dari belakang, Dara menangis pelan. Sekar menoleh, lalu memeluk gadis kecil itu. Ia menyadari sesuatu, jika dendam ini terus berlanjut, korban berikutnya mungkin tak bersalah. Dendam adalah api yang tak memilih bahan bakar. Ia bangkit, berjalan perlahan ke altar, dan dengan satu tiupan pelan, Sekar meniup lilin terakhir. Api padam, rumah hening, tak ada angin, tak ada cahaya. Tapi Sekar merasa sesuatu yang sangat dalam pergi. Ia menoleh ke arah tempat Bayu berdiri. Kosong, tapi di lantai ada jejak kaki basah, mengarah ke pintu keluar. Lalu hilang di udara. Sekar tersenyum kecil, air mata tetap mengalir. Terima kasih, kau pulang. Beberapa bulan kemudian, desa Wening kembali hidup. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi tak lagi dicekam. Pak Darto pergi dari desa tanpa pamit. Sebagian bilang karena dihantui, sebagian bilang karena tak tahan dilihat semua orang. Sekar tinggal bersama Dara, merawatnya seperti adik sendiri. Lilin di rumahnya tak pernah dinyalakan lagi. Tapi jika malam terlalu sepi, kadang-kadang ada cahaya kecil yang muncul sendiri di pojok altar. Dan Sekar hanya tersenyum saat melihatnya. Karena cinta, meski tak bisa menyelamatkan semua, setidaknya bisa mengakhiri yang tak pernah sempat selesai.